Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuanita Syufaul Jannah, NIM 1801530072. Saya dari B1 Mesin Learning. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai materi dan praktikum dari klasifikasi dalam mesin learning. Nah, klasifikasi sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan input dan output. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan input dan output ini dibagi lagi menjadi discrete dan continue. Di mana discrete yaitu menerima input discrete dan menghasilkan model yang mengeluarkan output discrete. Sedangkan untuk continue yaitu menerima input continue dan menghasilkan model yang mengeluarkan output discrete maupun continue. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan input dan output. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan input dan output ini ada decision tree. Decision tree sendiri merupakan salah satu algoritma yang membagi data menjadi himpunan bagian berdasarkan variabel input untuk membantu proses pengambilan keputusan. Decision tree menggunakan grafik atau model seperti pohon, di mana grafik terdiri dari jumlah minimum ya atau tidak dari sebuah pertanyaan untuk menilai masing-masing probabilitasnya guna mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, ada SVM atau Support Vector Machine. Nah, SVM ini umumnya digunakan untuk klasifikasi dan juga untuk regresi. Caranya dengan mengambil satu set data input, lalu memperkirakan untuk setiap input yang diberikan dari dua kelas yang memungkinkan untuk membuat output. Nah, SVM atau Support Vector Machine ini dapat juga untuk menanggulangi permasalahan dalam klasifikasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan offline dan online. Nah, untuk offline sendiri, di sini menggunakan sebagian atau semua data untuk proses pembelajaran, atau dapat disebut juga dengan pembangunan model, yang berguna untuk melakukan prediksi pada data-data yang ada di masa depan. Nah, pembelajaran ulang dilakukan untuk data-data yang baru. Jika ada data baru, maka data tersebut akan diproses atau dikelompokkan sesuai dengan kelompok data sampel yang sudah ada. Nah, selanjutnya, untuk yang online, yaitu memperbarui model secara kontinu menggunakan data sampel. Pembelajaran ulang pada data baru tidak dilakukan, tetapi memperbarui model berdasarkan observasi baru secara terus-menerus. Nah, untuk di online, apabila ada data baru, data tersebut akan digunakan sebagai pengembangan data yang sudah ada, sehingga akan membentuk model pembelajaran yang baru juga. Kemudian klasifikasi berdasarkan mudah dan sulit diinterpretasikan. Nah, mudah di sini berarti mudah untuk dimengerti oleh pengguna. Contohnya yaitu decision tree dan rule learning. Sedangkan sulit berarti hasil pembelajaran akan sulit dimengerti oleh pengguna. Contohnya yaitu ANN dan SVM. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan induktif dan deduktif. Nah, induktif di sini yaitu penalaran yang menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan observasi-observasi ganda. Contohnya yaitu ada naive Bayes, ANN, dan decision tree.
Sedangkan deduktif adalah penalaran yang menghasilkan suatu kesimpulan secara logis dari premis-premis tertentu atau konsep-konsep sebelumnya. Contohnya yaitu explanation-based generalization. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi KNN atau klasifikasi dengan model KNN. Nah, klasifikasi KNN ini sering juga disebut dengan K-Neighbors Classifier. KNN merupakan sebuah algoritma klasifikasi yang mengimplementasikan pembelajaran berdasarkan K tetangga yang terdekat dari setiap titik query, di mana K ini adalah nilai integer yang ditentukan oleh pengguna itu sendiri. Nah, langkah pertama di sini yang dilakukan untuk praktikum klasifikasi menggunakan KNN adalah menyiapkan dataset. Nah, pada praktikum ini saya menggunakan dataset IRIS, di mana dataset IRIS merupakan dataset yang telah disediakan oleh sklearn. Nah, untuk mendapatkan dataset IRIS, saya perlu menggunakan perintah from sklearn .dataset import load underscore IRIS. Nah, kemudian dataset IRIS akan saya simpan ke dalam variabel yang bernama iris. Nah, di sini pada baris kedua atau iris sama dengan load underscore iris kurung buka dan kurung tutup. Ini iris merupakan sebuah variabel yang akan menampung atau menyimpan dataset iris. Kemudian untuk baris yang ketiga yaitu iris, ini digunakan untuk menampilkan dataset iris. Nah, selanjutnya untuk memastikan bentuk dari dataset iris, di sini dapat menggunakan perintah iris.data.shape. Nah, apabila dijalankan, dia akan muncul 150,4. Nah, 150,4 ini merupakan bentuk dari dataset iris, di mana 150 adalah banyaknya data yang ada di dalam dataset iris dan 4 adalah fitur yang ada dalam dataset iris. Nah, kemudian langkah kedua yaitu mengambil matriks data iris. Nah, di sini saya menggunakan variabel X dan variabel Y, di mana variabel X di sini dia akan menampung iris data, dan untuk variabel Y dia akan menampung iris target. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah matriks data iris tadi sudah diambil, langkah berikutnya adalah menyiapkan metode klasifikasi. Nah, seperti yang sudah saya paparkan di awal tadi, di sini saya akan mengklasifikasikan dataset iris menggunakan metode klasifikasi model KNN atau K-Neighbors Classifier. Nah, sama seperti untuk mendapatkan dataset iris tadi, di sini untuk mendapatkan metode klasifikasinya, saya harus menggunakan perintah from sklearn .neighbors import K-Neighbors Classifier. Nah, kemudian ini di-run atau dijalankan, dan tahap selanjutnya adalah konstruksi model atau pembangunan atau pembuatan model. Nah, untuk model di sini saya menggunakan variabel dengan nama model, di mana model ini adalah K-Neighbors Classifier kurung buka dan kurung tutup. Nah, model di sini adalah model dari klasifikasi menggunakan KNN. Setelah model berhasil dibuat atau dibangun, langkah selanjutnya yaitu train model atau
proses pelatihan model yang telah dibuat. Nah, untuk perintahnya sendiri yaitu model titik fit, kemudian kurung buka X, Y, dan kurung tutup. Nah, X di sini dia merupakan variabel yang menampung iris data tadi. Dan Y di sini dia juga merupakan iris target yang telah dibuat tadi. Atau sudah dibuat dan ditampung di dalam variabel Y. Nah, kemudian di sini apabila dijalankan dia akan muncul K-neighbors classifier. Nah, di sini berarti model ini dia dalam status K-neighbors classifier. Nah, kemudian langkah selanjutnya atau langkah ke-6 yaitu memasukkan atau menginputkan data baru. Nah, data baru yang akan diinputkan atau dimasukkan harus sesuai dengan fitur dataset iris yang sudah ada, di mana dataset iris ini memiliki 4 kolom. Untuk kolom pertama yaitu ada panjang sepal, kemudian lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Nah, sehingga di sini untuk data baru atau dalam praktikum saya menggunakan new underscore data sebagai variabel dari data baru, kemudian diikuti dengan sama dengan kurung buka siku 0. Di sini dia akan mengisi untuk panjang sepal, kemudian 1 dia akan mengisi sebagai lebar sepal, kemudian 1 dia akan mengisi sebagai panjang petal, dan 0 terakhir dia akan mengisi sebagai lebar petal. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup siku. Nah, selanjutnya setelah data baru telah dibuat atau dimasukkan, selanjutnya adalah menggunakan model untuk memprediksi data baru. Nah, jadi di sini data yang baru dimasukkan akan diprediksi dengan menggunakan model yang telah dibangun tadi. Nah, di sini saya menggunakan res untuk variabelnya, variabel hasil prediksi nanti, kemudian diikuti dengan model predict new underscore data. Nah, new underscore data di sini sekali lagi dia merupakan data baru yang baru saja dimasukkan atau diinputkan. Nah, selanjutnya setelah proses penggunaan model untuk prediksi ini, langkah berikutnya adalah menampilkan hasil dari prediksi yang telah dilakukan. Nah, perintahnya sendiri yaitu print kurung buka iris titik target underscore names kurung buka siku res kurung buka tutup kurung tutup siku dan kurung tutup. Nah, di sini res ini adalah variabel yang akan menampung hasil prediksi. Kemudian apabila dijalankan, dia akan menampilkan setosa, di mana hal ini berarti data yang baru saja dimasukkan, dia masuk ke dalam jenis setosa. Nah, langkah terakhir yaitu visualisasi data. Di sini saya menggunakan grafik, dan untuk setiap warnanya nanti dia akan mempresentasikan jenis iris yang berbeda. Nah, dataset iris tadi berisi 3 macam jenis, di mana di sini untuk menampilkan grafik, langkah pertama yaitu dengan import dulu matplotlib.pyplot. Di sini dia akan digunakan sebagai PLT, kemudian mengatur PLT scatter, kemudian membuat label untuk sumbu X yaitu sepal length atau panjang sepal, kemudian mengatur nama untuk label Y yaitu sepal width atau lebar sepal, dan
PLT axis-nya adalah take. Nah, apabila dijalankan di sini, dia akan mempresentasikan 3 jenis warna berbeda, yaitu ada ungu, biru, dan kuning. Nah, untuk kelompok warna ini sendiri, dia mempresentasikan 3 jenis iris yang berbeda dalam dataset iris itu sendiri. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai praktikum yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.